Nyana wis kuno dolanan kuno. Aja ganggu ibu, aja ganggu bapak. Ya. Dolanan ora apa-apa wis nang ngono-ngono. Itu berarti jenengan jadi orang tua dolim. Mana acara-acara yang perlu ditonton, mana acara-acara yang boleh ditonton, dan mana acara yang tidak bermanfaat untuk ditonton. Tetapkan itu kemudian buat kesepakatan. Oke, lanjut. Orang-orang perlu melek teknologi agar dapat mengawasi dan mencegah anak terpapar dampak buruknya. Situs pemblokir yang murah dan gratis. Nah ini aplikasi KK2, aplikasi parental control buatan anak negeri. Dicoba dulu, saya juga belum mencoba. Ini informasi dari sesama psikolog. Ya, sesama psikolog memberikan informasi. Coba nanti sama-sama di rumah dicoba ya. Lanjut. Hal yang perlu diperhatikan lagi, anak-anak untuk ikut merencanakan tayangan mana yang akan ditonton, arahkan mereka untuk lebih memilih tayangan kategori P tadi apa? Perlu ditonton, B tadi boleh ditonton, dan TB tadi. Nah, jenengan perlu memapping tontonan-tontonan ini dengan anak-anak panjenengan dan kemudian menyepakati untuk kapan ditonton dan mana-mana acara mana saja yang boleh ditonton. Nanti ada prioritasnya. Prioritas yang pertama di P, kemudian berlanjut ke B, dan kemudian untuk yang TB diunangkan. Ya. Buat kesepakatan mengenai waktu, nah, harus setelah kewajiban dilaksanakan dan durasi anak menonton harus diperhatikan dan beri penjelasan mengenai dampak baik dan buruknya. Nah ini ya. Jadi setelah memapping, kemudian sepakati waktunya dan pastikan bahwa waktu itu kewajiban anak sudah selesai. Waktunya kurang berapa menit, Us? Kurang? Masih 25 menit. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Tempatkan TV dan media serupa di ruang keluarga, ya, ruang keluarga. Sehingga orang tua dapat mengontrol kapan anak menonton TV dan media serupa. Jadi biar panjenengan juga bisa mengawasi tadi Pak ya, mengawasi anak dalam bersosial media atau menonton TV. Kira-kira apa sih tontonan sih? Kira-kira ya sebenarnya kalau HP itu sebenarnya harusnya diawasi dan dibatasi juga sih. Artinya untuk saat ini kan kelihatannya tidak akan mungkin bisa kita cegah itu. Bisa nggak kira-kira? Anak kita dicegah jangan pakai HP. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Susah. Iya susah. Bapak pagi nanti susah nggak kira-kira Pak? Susah ya. Ya, saya yakin semua yang di sini mengatakan susah. Nah, jadi alternatifnya kalau susah, ya awasi dan batasi. Ya, awasi dan batasi. Dan kemudian tempatkan ya, jenengan bisa mengakses, bisa melihat. Jangan kemudian dibawa kemana begitu yang jenengan tidak bisa mengontrol. Wah itu bisa saja anak-anak kita sudah pintar loh. Dengan cara-cara tertentu dia bisa menembus yang terblokir loh kadang-kadang. Nah, itu yang penting. Kemudian hindari menonton TV dan media serupa saat sebelum berangkat sekolah karena berpengaruh pada mood anak. Kenapa ini bisa mempengaruhi mood anak? Kira-kira apa sebabnya? Ini saya tulis di buku saya tentang vibrasi energi nanti. Kalau jenengan nanti yang dapatkan buku saya, nanti tolong baca di vibrasi energi judulnya. Ya. Karena apa? Karena setiap apa yang kita tonton, setiap semuanya yang ada di alam semesta ini mempunyai energi, Bu. Mempunyai energi. Ya. Maka ketika kita itu sering menonton televisi yang bermuatan sedih, bermuatan sarkasme, bermuatan sadis, itu nanti akan mengeluarkan energi-energi yang tertangkap oleh kita.
kita itu juga mengeluarkan energi Pak, saling ketemu itu. Nah kalau kita terpengaruh dengan itu, maka mood kita akan jatuh. Kalau kita itu sering melihat tontonan-tontonan yang bersifat sadistik, kasar, kemudian menyedihkan, itu nanti mood kita akan juga berpengaruh. Maka anak-anak ketika melihat tontonan-tontonan di televisi, kan acara-acara macam-macam itu Pak. Kadang-kadang acara-acara tabrakan, acara-acara pemerkosaan, acara-acara pembunuhan, itu kan dilihat berita-berita seperti itu. Nah itu bisa mempengaruhi mood anak kita. Nah kalau sebelum sekolah aja sudah moodnya jelek, biasanya nanti akan terbawa ke sekolahnya. Nah ini yang tidak boleh. Maka kalau pagi-pagi ya sudah, kalau mau nonton ya nonton sing anak-anak saja, sing menggembirakan, ya sambil sarapan misalkan seperti itu, terus kemudian berangkat. Kalau memang tidak bisa dibatasi durasinya, ya gitu. Lanjut. Nah ini batasi blok kontrol pemakaian. Ini rumus juga untuk manajemen pemakaian HP untuk anak-anak. Yang perlu diperhatikan lagi, orang tua harus kreatif mencari aktivitas pengalian yang bermanfaat untuk perkembangan fisik dan psikis anak. Ya, jangan kudu kreatif, jangan kudu pinter juga, jangan kudu paham teknologi juga, melek teknologi, ya. Agar supaya apa? Agar supaya jenengan itu nanti bisa mengikuti pola anak dan kemudian bisa mengarahkan. Untuk kegiatan-kegiatan apa? Ya seperti kegiatan membaca, olahraga, aktivitas motorik kreatif, sangat bagus untuk kematangan pertumbuhan intelektual anak. Jadi sebenarnya permainan-permainan anak kecil zaman dulu itu bagus tuh. Kenapa sekarang ini tidak kita alihkan ke situ saja gitu loh? Permainan-permainan anak kecil dulu itu kreatif loh. Kreatif. Ya. Apa? Gubang sodor itu ya. Gubang sodor tahu ya, gubang sodor ya. Gubang sodor itu kan melatih motorik kasar dan motorik halus sebenarnya itu. Dan melatih intelektual juga. Dan masih banyak lagi permainan-permainan zaman dulu itu yang mengasah intelektual, emosional, bahkan motoriknya itu jadi satu. Tapi sekarang karena itu sudah direnggut semua oleh teknologi, sehingga itu hilang semua. Ganti dengan perilaku-perilaku mager tadi, malas bergerak, malasan pasif, ya, lebih asik dengan gadget dan seterusnya. Selanjutnya, jangan jadikan TV, gadget atau media serupa sebagai penenang anak sebagai cara untuk menemukan kebebasan. Maksudnya gimana ini Pak? Maksudnya bagaimana? Penenang kebebasan itu maksudnya gimana? Bagaimana maksudnya? Tahu enggak? TV, gadget, dan media sebagai penenang anak untuk berupaya menemukan kebebasan. Tahu enggak artinya Bu? Apa Bu? Coba Bu. Yes, pinter itu. Jempol. Bos, kamu hebat bos. Oke, betul sekali seperti itu Bu. Jadi kadang-kadang orang tua itu tidak mau dirusui anak, ya kan? Dia pengen bebas, mungkin pada saat itu lagi ngerjain tugas pekerjaan, atau mungkin dia baru ngobrol asik dengan teman sekantornya mungkin, dan kemudian pada waktu yang sama anak mengganggu, minta perhatian gitu loh. Dan akhirnya untuk sebagai penenang anak dan kemudian menumbuhkan kebebasan dia melanjutkan aktivitas tadi, orang tua kasih bayi HP. Nyana wis kuno dolanan kuno. Jangan ibu, jangan bapak, ya. Dolanan apa fokus nang ngono. Seperti itu. Itu berarti jenengan dari orang tua zalim. Malaikat kecil itu kan titipan Allah itu ya. Dia itu meminta perhatian jenengan, meminta perhatian bapak untuk bermain-main, tetapi jenengan kasihkan pengasuhan itu kepada gadget. Nah itu yang banyak sekali lah. Tapi bukan di sini loh ya.
di sana, di luar sana. Ya, terus lanjut. Nah ini, terus kemudian kalau jenengan melihat hal seperti itu, kira-kira cara menegurnya bagaimana, Pak? Nah ini harus ada seninya ini yang penting ini. Jadi kemudian kita langsung dirembut, kemudian diunek-unek ke biasa cahaya nggak HP nang repot mang HP lagi, kok warung kowe mang HP. Diunek-unek seperti itu. Saya pernah dengar itu seperti itu, tapi bukan di sini ya. Nah, ini caranya, seninya seperti ini, lihat. Teguran 1 menit, ini seninya ya. Kemudian dibagi, setengah menit menegur perilakunya, kemudian setengah menit memuji perilaku sebelumnya. Nah, caranya piye? Aku kabeh tekon, caranya piye Bu? Sapa sing iso nyonton ibu? Meneguri piye? Misalkan HP-nan anaknya terus. Cara meneguri piye? Setengah menit menegur perilaku, setengah menit memuji perilaku sebelumnya. Caranya piye? Piye Bu, Ustazah, piye caranya Ustazah Citra? 1 menit menegur perilaku, kemudian setengah menit menegur perilaku, setengah menit kemudian memuji perilaku sebelumnya. Oh betul, terus ya nanti ada di sini. Ya terus. Yo no, ini contoh. Nggak nanti kan menang itu. Ayo. Oke. Oke. Betul. Betul. Oke. Itu realistis ya. Terus untuk memujinya? Itu tadi kira-kira setengah menit cukup lagi Bu. Kenapa anak-anak malas nih ngomong-ngomong itu. Sing cekak aos nih mengena. Ya kok sudah benar tadi, sudah benar. Nanti matanya sakit. Udah itu aja dulu, sudah cukup. Terus nggak usah diterangkan lagi kalau matanya sakit nanti. Iya kalau tanya. Iya. Kalau sakit kan nanti bisa dibawa ke dokter. Iya. Apa itu kan Pak? Kalau mungkin kalau satu menit kurang 1 menit juga kurang sih Pak. Iya, terus. Untuk cara mujinya. Kita bisa dengan menggunakan mungkin perjanjian sebelumnya. Mereka kan sudah perjanjian sama Mama. Boleh hanya 10 menit. Mas bisa bermain dengan alat. Iya. Dan kemarin juga bisa loh, Mas siapa namanya 10 menit selesai, sudah selesai. Dan kemarin juga bisa loh, hebat loh seperti itu. Oke, dan seperti itu Bu, contohnya Bu. Ya, jempol. Bos, kamu hebat bos. Jadi itu Bu, setengah menit teguran, tapi dengan bahasa yang halus dan kemudian tidak bertele-tele. Kemudian setengah menit disusuli pujian terhadap prestasi yang lalu. Jadi anak itu nanti akan nyaman menerima masukan itu. Tetapi kalau tadi yang dimasuk yang memang yang setengah menit bahkan lebih dari setengah menit hujatan-hujatan, anak itu nanti akan kecenderungannya akan mengulangi lagi dengan lebih lama. Itu fix hasil penelitian seperti itu. Ya, jadi setengah menit kalau jangan mampu mengatakan tadi, Dek, main HP-nya cukup, nanti matamu sakit. Kamu kemarin bisa loh, hebat loh. 10 menit aja sudah selesai dan kemudian beralih ke aktivitas yang lain, sudah selesai. Itu sudah cukup untuk memberikan stabilisasi emosi bagi anak. Jadi anak itu tidak menjadi terdakwa Pak menurut. Ya biasanya kan anak ini yang dipersalahkan. Betul enggak Bu? Kadang-kadang orang tua itu egois, kita itu egois. Anak-anak itu menjadi kesalahan tempat kesalahan, padahal kalau kita telusur itu tidak lepas dari kesalahan kita juga. Begitu ya?
Misalkan anak sering main HP, ya sering main HP dong. Ketika kita pengen bebas tadi, yang anak-anak dikasih HP untuk biar tenang kok, kan itu kesalahan kita juga. Nah itu yang harus kita perhatikan bareng-bareng ya. Tegur boleh dengan bahasa yang halus, setengah menit teguran, setengah menit ujian untuk prestasi yang kemarin. Lanjut. Nah ini hati-hati dalam menegur 1 menit itu ya. Melebeli anak dalam teguran serta dilakukan secara berulang akan membentuk citra diri anak. Contoh melebeli itu seperti apa? Oh anak goblok, mulai sok, semua betul. Dan itu dilanjut terus. Pada momentum yang lain dikatakan lagi, berulang-ulang lagi, berulang-ulang lagi. Itu lama-lama akan menjadi citra diri anak. Oh bahwa saya itu memang goblok, saya itu bodoh. Yang orang tua saya mulai beli saya seperti itu, dan biasanya perilakunya nanti akan menjadi perilaku-perilaku yang munculnya. Tidak percaya diri, tidak punya inisiatif, karena sudah kekreativitasan otaknya itu sudah dihambat oleh kata-kata kita. Mandek macet bu, kreativitas anak kita. Kalau kita sering sekali melakukan labelisasi kepada anak dan dilakukan berulang-ulang terus, repetition atau berulang-ulang itu kan menyebabkan nanti akan mengendap di otak bawah sadar dan kemudian jadi citra diri anak itu. Itu yang bahaya. Jadi jangan sekali-kali kita melabeli anak dengan label yang jelek. Jangan pernah dengar cerita ibu dari imam masjid Mekah, benar ya? Yang coba imam masjid Mekah, saya sing terkenal Sudais, ya, saya Sudais. Ya, dulu kan pernah diceritakan itu. Saya Sudais itu ternyata masa kecilnya itu rodok-rodok kreatif. Kalau tidak bisa dikatakan bahasa kasarnya itu nakal. Sampai kemudian ibunya atau uminya saya Sudais itu menyiapkan makanan, kemudian terbanting atau tersenggol oleh saya Sudais yang masih kecil ini yang banyak geraknya. Kemudian setelah itu apa yang disampaikan oleh ibunya? Ketika dia marah karena tumpah semua padahal untuk menyajikan tamu, dia mengatakan, pergi kau mana? Kau akan menjadi imam masjid di Mekah. Jadi bahkan emosi pun itu labelisasi yang baik. Dan akhirnya dia menjadi imam masjid Mekah. Saya sudah itu dan sangat masyhur sekali, sangat terkenal sekali beliau. Ketika beliau mengimami pasti banyak jamaah yang menangis juga itu. Nah ternyata itu tidak lepas dari labelisasi dari ibunya. Yang setiap hari kalau marah itu seperti itu labelisasinya. Pergi kamu menjadi imam besar di Masjidil Haram. Pada momentum yang lain, pergi kamu menjadi imam Masjidil Haram. Oh seperti itu yang dilakukan ketika marah. Dan akhirnya menjadi doa dan akhirnya menjadi kenyataan. Nah, saya harapkan anak kita itu akan seperti itu. Wah, ya loh Pak, jenenge nesu ya emosi. Oh, kok kaya wong apik-apik men bae langsung merasa emosi terus kemudian ngelak. Ayo aku nesu kowe dadi masjid, imam masjid. Wangin ngono, wagu. Tetapi perhatikan Bu, ini benar ini. Itu namanya energi, vibrasi energi. Nanti jangan kalau ada bukunya saya itu baca di vibrasi energi itu. Ini sangat penting karena ini bisa nanti satu membentuk citra diri anak baik dengan label yang baik ataupun yang buruk ya. Kemudian yang kedua, ini menjadi tambahan energi anak dan kemudian nanti alam pun merespon itu karena alam juga mempunyai energi untuk merealisasikan apa yang kita ucapkan. Camkan ini, ya. Lanjut. Nah ini, saya pengen ada 100 sukarelawan dari ibu-ibu yang membacakan ayat ini. Siapa? Ngaco. Ayo siapa? Atau bapak-bapak? Pak Sarwo bersedia membaca ini Pak? Pak Teguh, ya sudah Pak Teguh. Oh, Pak Ginanjar. Pak Teguh, wes Pak Teguh.
dan wali fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan mereka, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. ya. Jadi nanti pola parenting kita nanti mengadop ayat 159 surat Al-Imran ini setelah ini. Cuma meskipun ayat ini asbabun nuzulnya itu adalah ketika perang Uhud terjadi, perang Uhud ya. Dan sebagian pasukan dari kaum muslimin itu sebelum perang itu sudah kembali ke Madinah, dipimpin oleh dedempatnya munafik siapa Pak? Abdullah bin Sabar. ya. Jadi dedempatnya kaum munafik itu mengajak separuh tentara Islam itu kembali ke Madinah, mengkhianati perintah dari Rasul. Dan kemudian setelah perang terjadi, bahkan ada satu kompi pasukan Rasul yang juga tidak mentaati perintah Rasul, yaitu pasukan pemanahnya yang ada di atas tebing. Ya, Rasulullah SAW bersabda, nanti kamu jangan sekali-kali turun ketika apapun yang terjadi di bawah. Pokoknya kamu harus standby di situ, melihat, menjaga kaum muslimin. Meskipun kaum muslimin menang, kamu harus tetap di situ, tidak boleh turun. Itu perintah jelas dari Rasulullah. Tapi ternyata pada waktu itu tentara umat Islam itu menang, hampir menang. Ya, kemudian sudah mau berebut ghanimah atau rampasan perang. Pasukan yang ada di atas tadi tergiur, kemudian berlari-lari juga menuruni lembah dan akhirnya ikut berebut ghanimah. Sementara kaum kafir dengan pimpinan pada waktu itu Khalid bin Walid mengitari tebing, kemudian dari belakang menyerang kaum muslimin dan akhirnya kalah. Karena satu kompi pasukan pemanah tadi mengkhianati atau tidak mentaati perintah dari Rasulullah SAW. Itu asbabun nuzulnya. Tetapi nanti mari kita melihat setelah kejadian itu, kemudian ayat ini turun dan kemudian memberikan semacam peringatan kepada kaum muslimin bahwa nikmat meskipun kamu kalah, tetapi kamu masih mempunyai nikmat. Ini bukan Rasulullah yang mempunyai sikap lemah lembut ini. Kemudian beliau Rasulullah SAW itu pasti akan mengajak bermusyawarah pada kami untuk urusan-urusan tertentu. Ya, bersikap lembut, dan itu semua dari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian di dalam buku parenting itu ada Syekh Misyari namanya, menggunakan ayat ini untuk kemudian ini sebagai landasan cara bagaimana kita menegur anak dan menguji anak tadi. Satu, bersikap lembut kepada mereka tadi, ya seperti ayat tadi. Kemudian pahami bahasa cinta masih anak-anak. Kemudian pahami beda anak laki-laki dan perempuan. Kemudian instruksinya harus jelas. Dan kemudian pahami beda watak anak-anak kita. Bersikap lembut kepada mereka seperti yang dicontohkan Musita tadi ya. Kata-kata yang lembut itu harus pertama kali yang disampaikan. Kemudian yang kedua, rengkuhan, pelukan, sentuhan kulit antara anak dan orang tua itu sangat penting untuk menumbuhkan namanya attachment. Attachment itu ikatan batin, bonding, ikatan antara anak dan orang tua itu akan bisa terbangun dengan sentuhan-sentuhan kecil seperti itu, dengan kata-kata yang halus. Ya. Kemudian pahami bahasa cinta masing-masing anak. Anak-anak kita misalkan punya 3, itu kan matanya berbeda-beda ya.
Jenengan masuk sesuai dengan wataknya itu. Kalau orang keras, itu jangan dikasih keras. Kalau orang keras, dikasih yang lembut. Tapi kalau orang yang lembut, jangan dikasih lembut, tapi dikasih ketegasan. Perintah pun juga harus tegas. Kemudian perintahnya juga harus jelas. Kalau melarang sesuatu, ya harus jelas. Harus jelas. Oke, berapa menit lagi, Us? 1 menit lagi. Oke, cepat. Ya ini, karena orang tua adalah panutan terkuat, anak-anak kita pasti akan melihat tingkah laku kita, pasti. Dan itu akan diadop sebagai perilakunya nanti ke depan. Kemudian membuat kesepakatan peraturan bersama anak sebelum jangan menegur, dengan harus buat kesepakatan dulu. Dan berdasarkan kesepakatan ini, dengan bisa kemudian sebagai sarana untuk menegur anak. Paham ya sampai sini, Bu ya? Kemudian memberikan nasihat, pujian dan teguran sesuai usia anak. Tentu anak-anak dan remaja akan berbeda caranya. Kemudian buatlah anak tersentuh bukan tersinggung. Ya, ini yang perlu seni ini ya. Jadi kalau kita memberikan nasihat kepada anak itu buatlah tersentuh. Jangan kemudian malah menyinggung perasaannya. Kalau menyinggung itu pasti nanti akan diulangi lagi dan akan semakin sering diulangi. Karena anak itu pasti akan seperti itu. Apalagi nanti dengan remaja yang masih bergolak jiwanya. Kemudian bombardir dengan doa kebaikan tiada henti. Ya, ini saya yakin Jonas sudah melakukan itu. Menegur bukan karena benci, memuji tanpa menjadikan lupa diri. Menegur ada caranya, memuji pun ada adabnya. Oke, terakhir. Ada menegur kekeliruan atau kesalahan orang lain. Jika seseorang menegur kesalahanmu di saat hanya berdua, itu bermakna dia ikhlas dan inginkan kamu menjadi baik. Jika seseorang menegur kesilapan di khalayak ramai, itu bukannya karena ingin kamu menjadi baik, tetapi dia hanya menghinamu. Jadi ingat, kalau jangan menegur, pastikan face to face. Jangan di depan orang banyak seperti ini. Ini berarti seperti menghina namanya. Yang menyampaikan ini adalah Imam Syafi'i. Terima kasih. Demikian. Saya akan sampaikan ada beberapa lainnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.